Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang sangat menginginkan dan mengharapkanmu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, dan tada! Ini lampu baru, enggak baru sih. Jadi ceritanya lampu yang biasa aku pakai itu remote-nya tuh emang udah beberapa bulan ini susah banget. Aku cetek-cetek, aku nggak ngerti cara ganti baterainya tuh gimana karena susah dibukanya tempat baterainya itu. And at the end nggak seru dong, masa kayak polos aja. Terus akhirnya aku cari-cari lampu. Kebetulan aku banyak banget lampu by the way, dan ini lampu buat tidur sebenarnya, sama bisa diganti-ganti juga ini warnanya. Akhirnya ya udah agak susah dibikin dia berdiri tegak supaya warnanya ke meja, tapi ya udah I try my best, akhirnya bisa. Effortnya ada banget. Aku ini biasanya kan tuh kan dia goyang sedih kan, aku ini biar tahu kalian gimana effortnya bikin video tuh nggak semudah itu. Tapi kalau niatnya dan iman yang nggak besar mungkin agak-agak males bikin video nih. Ada aja gitu loh berkatnya. Aku bilang berkat ya, bukan cobaan. Ntar kalau cobaan beneran dikasih cobaan terus ya. Kata-kata adalah doa. Kita cek energi kamu ke seseorang yang sangat menginginkan dan berharap padamu. Energi kamu ke dia, kamu galau nih. Galau kenapa, cintaku? Kamu galau, dia juga galau deh kayaknya. Kayaknya hubungan kalian entah putus, retak, atau berakhir. Jadi kamu galau karena sejak saat itu kamu agak membatasi diri karena kamu marah atau emosi. Tapi kamu mencoba buat sabar dan tetap kepoin dia. Iya nih, kamu marah. Akhirnya kamu overthinking. Ada feeling sih kamu sama orang ini. Berarti kalau ada feeling kamu mungkin juga menginginkan dia ya. Mengharapkan dia juga. Ada jarak menurut kamu. Dan mungkin kamu punya option lain, tapi kamu udah merasa terikat sama orang ini. Dan dia membuat kamu terpuruk. Kamu diam 1000 bahasa, sikap kamu dingin juga ke dia. Energi dia ke kamu, tuh demi apa keluar kartu tentang berharap. Relate sama temanya kita. Dia berharap banget meski ada banyak perbedaan di antara kalian. Dan ada sesuatu yang mau dia lakukan nih kamu nih. Dia suka sama kamu karena apa ya? Suka karena kamu mapan, independen. Itu terkait dengan karir kayaknya. Mungkin kamu karirnya stabil atau finansial stabil. Ada yang melihat dari situ. Tapi mungkin ini masih sebatas have fun ya. Dia ngerasa energinya sama juga sama kamu, kayak dia ngerasa direspon sama kamu. Sama, dia juga merasa terikat sama kamu nih. Penuh emosi membara juga orang ini. Suka terbayang sama kamu, suka terbayang tentang kamu sekalipun ini masih sebatas fun. Sama, dia juga emosi. Oke, kamu harus lihat ini kartunya yang keluar mirip gak sih? Bener. Ini kamu. Tadi kan energi kamu. Ini energi dia. Ini udah 2 kali video, energi kalian tuh selalu sama. Apakah ini orang yang sama yang kemarin aku bawain video juga? Ya kan? Tuh, kalian sama-sama emosi berarti guys. Dari emosi ini ada sesuatu yang mau kalian lakukan. Dari emosi ini, entah ya, kalian sama-sama masih pengen komunikasi sebenarnya ya. Seseorang menginginkan dan berharap padamu. Nanti kita cek kenapa dia berharap. Kenapa dia menginginkan? Kenapa di antara emosi-emosi ini dia masih menginginkan kamu?
Seseorang berharap dan menginginkan ini kayaknya energinya jauh sih sama kamu. Bisa LDR atau bisa udah berjauhan. Tipenya yang santai, let it flow aja, mengalir, tidak terlalu yang memaksakan banget. Sikapnya dingin, ketika komunikasi juga agak-agak dry text mungkin ya. Dan ada sesuatu nih yang mau dia lakukan kayaknya, tapi dia masih mikir-mikir. Dia masih menahan diri untuk action, tapi dia diam-diam kepoin kamu. Agak membatasi. Dan dia seseorang yang hidupnya itu banyak berkat, banyak blessing dan keberuntungan. Sikapnya dingin, suka cari pencerahan. Dan dia tuh di fase struggle kayaknya. Struggle sama keadaan dia saat ini. Entahlah apa yang di strugglingin. Misalnya dia mencoba bertahan nih, sekarang dia cuek. Ya udah dia mencoba bertahan di cueknya itu. Seperti itu ya. Dia orangnya to the point, blak-blakan kalau ngomong. Dia suka nasehatin, kasih tahu kamu. Ada sisi dia yang berubah. Dan orangnya apa ya? Kayaknya agak sensitif dia orangnya. Suka meledak-ledak atau marah. Dan mungkin banyak disukai orang. Banyak dekat sama beberapa orang juga. Ya intinya inilah, dia seperti social butterfly, entah dia ganteng atau cantik juga, mungkin jadi banyak yang dekat orang-orang di sekelilingnya juga ya. Dan ada juga lebih tua dari kamu nih mungkin usianya. Ada perbedaan lah yang cukup terlihat, entah kamu atau dia yang lebih dewasa di sini. Seseorang menginginkan dan berharap padamu. Dia ada jiwa seni, mungkin beberapa ada punya tato juga. Dia itu tipe yang planner, apa-apa dia rencanakan. Tipe yang tahu bagaimana cara bersyukur. Mungkin dia suka journaling atau tulis-tulis sesuatu. Dia tipenya kalem, suka menenangkan diri atau meditasi, atau suka exercise, workout. Dan apa ya, mungkin tubuhnya cukup proporsional. Apa nih, ini tentang massage. Apa dia suka pijat-pijat? Pijat apa tuh? Bukan pijat plus-plus ya. Bukan, tapi disebut ya. Emang suka mancing si Raisa ini. Dan dia suka ini nih, kayak perawatan, self love, beauty, apa sih? Something beauty, ritual atau for body mungkin suka make up atau skincarean kalau feminin. Dia orangnya tulus, baik hati, melakukan apapun dengan hati, tapi dia agak tertutup ya orangnya. Jadi kalau memang agak sensitif, jadi kalau sakit hati atau baper dia mungkin memilih untuk memendam. Agak tertutup memang orangnya. Dan kalau dia feminin, rambutnya bagus, indah, long hair mungkin. Ada yang intuitif, ada yang tenang. Sebenarnya di dalam ketenangan ini dia kangen. Diam-diam kangen, ya lucu kan? Seseorang menginginkan dan berharap padamu. Nah, ini banyak banget kartu-kartu tentang kayak orangnya suka ketenangan, suka diam, kayak suka mencari ini apa, seeking for inner peace gitu ya. Dan beberapa elemen air. Dia itu mungkin tipe yang goals oriented. Dia kayak banyak yang suka deh, kayaknya ganteng atau cantik sih. Dan berharap sama kamu tuh kan. Keluar lagi kartu harapan-harapannya nih. Emang orangnya agak-agak cuek gitu ya, apa karena dia ganteng atau cantik dia agak-agak sombong? Boleh sih ya, kalau cantik ganteng boleh sombong. Di sini ada yang dalam cinta segitiga nih, ada dua feminin kebanyakan.
komunikasinya nggak jelas nih, yang cinta segitiga di sini. Dia tuh merasa hubungannya nggak baik sama kamu, ya entah FWB, TTM, HTS, lalalala itu, tapi dia sudah merasa terikat sama kamu. Ya karena itu juga mungkin hubungannya nggak banyak yang berubah, segala macam cara dilakukan, sampai kepoin kamu, sampai udahlah close aja nih hubungannya, on off bolak-balik lagi. Tapi ya udah begitu. Ada sesuatu nih yang dia tunggu-tunggu, entah nih mau ngapain dia. Kalau energinya nih suka nggak enak sih dia nih, entah perasaannya nggak menentu sambil menunggu kamu atau apa ya. Beberapa orangnya penyabar dan powerful orangnya, sangat ditakuti di circle-nya. Sangat ditakuti ya. Dia tuh suka narik energi kamu nih, dia suka merenung. Nah kalau udah merenung mungkin telepati kali guys, jadi ketarik energi kamu seperti memanggil-manggil ya. Waktu itu aku lupa ya, apa sih kalian pada jawab di komen, telepati kak. Oh iya. Tuh aku tuh kayak gitu-gitu nggak aku cut guys, jadi ya udah aku apa adanya aja. Kalau aku lupa, ngeblank atau nggak ngerti, ya udah aku nggak paksa-paksa. Supaya kalian tahu nggak ada tarot reader yang sempurna, jadi don't expect too much from tarot reader. Jangan tarot reader tuh dikira Tuhan tahu segalanya, nggak boleh salah, harus sempurna. Nggak gitu ya konsepnya. Kita cari tahu dulu kenapa dia sangat menginginkan dan mengharapkanmu. Ada rasa sedih, galau. Kenapa tiba-tiba banget galau? Sangat menginginkan dan mengharapkanmu. Ada rasa sedih, galau, sakit hati. Ini jangan-jangan orang yang kemarin kita cek juga, yang dari kemarin kita lihat sakit hati, ya kan? Sangat menginginkan dan mengharapkanmu. Ini dia masih ingat-ingat terus tentang kamu tuh, nggak bisa melanjutkan hidup. Move on itu kan melanjutkan hidup ya, bukan berpindah hati. Melanjutkan hidup, tapi dia masih flashback terus ke kamu. It means ya dia nggak bisa lupa atau pergi gitu aja. Dia masih keep watching you sih, masih kepoin kamu, stalking entah dari mana, mungkin dari sosial media sih. Walaupun kayaknya dia nggak mau effort banyak, jadi kayak menginginkan tapi actionnya belum terlihat banget nih. Dia mau maju nih kayaknya, mau oper sekalipun ini susah, pengorbanannya sulit gitu menurutnya. Dia masih fokusin kamu. Dia sangat menginginkan karena dia sadar betapa rumitnya hubungan ini dan banyak noise, gangguan eksternal atau internal di antara kalian yang bikin hubungan ini sulit berjalan dengan baik. Ini tuh ada lagi, dia kayaknya kira-kira ini sering ngomongin kamu deh ke teman-temannya, talking about you ya, everything about lu ya, everything about you. Dia masih mengharapkan karena sampai sekarang masih mikirin kamu. Ini kayak ada seseorang yang lagi mikir-mikir mau melakukan sesuatu tapi masih mikir-mikir, entah penuh keraguan atau waktunya belum tepat, atau memang dia lagi butuh perencanaan aja gitu. Masih di fase merencanakan, belum di fase action. Kita cari tahu apa sih sebenarnya yang seseorang inginkan dari kamu. Apakah dia menginginkan cintamu? Ataukah dia menginginkan uangmu? Ya enggak dong. Emang kamu bang. Apa yang dia inginkan, ada seseorang yang mau minta maaf, atau dia menginginkan kamu yang minta maaf. Kalau kamu ngerasa dia tuh tipenya sombong, ego, nah dia pengennya mungkin kamu yang minta maaf. Dia ngerasa mungkin kamu melakukan sesuatu yang salah, ya.
Tapi kalau misalnya dia yang salah fatal di sini, ya berarti dia yang menginginkan minta maaf sama kamu. Mereka pengen minta permintaan, mereka pengen dimaafin sama kamu. Yang dia inginkan kejelasan, karena di sini hubungannya nggak banyak yang berubah. Jadi dia kayak butuh validasi dan kejelasan. Dia nih kan sedih banget ya. Dia pengen yang jangan sedih lah, ada sesuatu yang terjadi dan berharap dia happy dan gak sedih-sedih lagi. Yang dia inginkan sebenarnya sesuatu yang berkembang di antara hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini intensitas hubungan kalian, komunikasi mungkin semakin lama semakin menurun. Ya, mungkin dia takut adanya penolakan dari kamu, terutama kalau mereka yang udah berbuat salah. Dia pengen kamu pay attention ke dia karena kamu udah cuek. Itu buat kalian yang cuekin ya. Dia pengen ini sih, kamu memperhatikan dia lagi dan kalian memberikan perhatian itu ke dia. Tidak memberikan perhatian itu ke seseorang lain pengganti dirinya. Yang dia inginkan, dia ini orang galau banget deh kayaknya. Jadi kalau dibilang apa yang diinginkan, ya berharap nggak galau-galau lagi gitu. Ada sesuatu yang positif, cerah dan jelas supaya dia nggak galau lagi. Dia pengen ada petunjuk sih, ada petunjuk atau jalan supaya supaya hubungannya berjalan dengan baik. Semoga ada petunjuknya, maksudnya gitu. Dan yang dia inginkan kamu memperhatikan dia, karena di sini terlihat seseorang yang kayak butuh perhatian, kayak like a baby need attention gitu ya, need someone to caring of, dan need apa lagi ya pokoknya kayak orang yang haus perhatian lah gitu ya. Ini kelihatan orang yang galau. Kalau galau berarti mungkin dia ada kesalahan kayaknya ya, tapi mau dia atau kamu yang salah, sekalipun dia yang salah bisa aja kan dia juga emosi sebenarnya ya, bisa vice versa sebenarnya. Kalian sesuaikan aja ya sama energi kalian masing-masing. Kita cari tahu kenapa dia mengharapkanmu. By the way, lucu juga ya guys lampunya. Lampu aku sebelumnya itu yang warna-warni tercipta karena sebelumnya aku pakai lampu sunset. Terus lampu sunsetnya tuh kenapa lah gitu aku lupa. Nah akhirnya aku pakai lampu itu. Jadi semua yang terjadi itu dari ketidaksengajaan dan accidents. Sama kayak gini ya. Gara-gara lampu warna-warni itu terjadi kesalahan. Tiba-tiba aku jadi pakai lampu ini. Dan lucu ternyata. Kayak itu guys, cake brownies itu kan terjadi karena kesalahan ya. Tapi akhirnya enak, terus dijual ke orang-orang pada suka, ya kan. Ya udah, kita kembali ke tarot ya, daripada ngomongin brownies. Nah, kenapa dia mengharapkanmu? Karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang kayak dia tertarik dan dia mencari tahu hal itu. Ada sesuatu yang bikin dia ragu dan entah dia pengen menegaskan atau dia butuh ketegasan dalam hubungan ini. Kenapa dia mengharapkanmu? Ada sesuatu yang kayak dia pengen terbuka. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang kayak menutupi atau menyembunyikan sesuatu. Dia mengharapkanmu karena dia curious about you. Ini kayak kartu-kartunya yang keluar kayak seseorang yang masih pengen tahu tentang kamu, masih mencari tahu tentang kamu, sekalipun ada rasa marah, emosi, dan hambatan-hambatan dalam hubungan ini. Capek, orang ini nih capek, lelah capek, lelah sama hubungannya, tapi kayak aduh I need you gitu ya. Kayak dia berharap. Lucu banget sih orang ini, marah tapi masih mau, tuh gimana konsepnya ya kan. Mungkin mulutnya bilang gak mau tapi hatinya tuh udah kepincut sama kalian. Boleh ya,
dia masih mengharapkanmu karena sebenarnya dia stres di sini, dia bingung, stres harus kayak gimana, dan dia ngerasa sih sebenarnya banyak cara, banyak rencana yang bisa dilakukan, tapi dia nggak mau aja, dia lebih dia lebih ke stuck sih untuk saat ini ya, karena capek dan lelah itu. Dia mengharapkanmu karena nggak tahu ya, dia ngerasa selama ini udah effort sebenarnya, udah banyak yang dia lakukan, jadi kalau nggak ada hasilnya tuh kayak mengenaskan, sudah effort tapi tidak ada hasil ya, itu sangat bikin kecewa mungkin. Nah ini kartunya banyak juga tentang effort dan usaha yang sudah dia lakukan ke kamu. Ya mungkin itu, dia berpikir kok udah effort nggak ada hasilnya, kok hasilnya nggak sesuai harapan. Ya dia mengharapkan karena itu sudah merasa mengeluarkan banyak usaha, masa sih nggak ada hasilnya gitu, masa sih kita nggak pacaran, cuma ngambek-ngambekan aja, cuma konflik-konflik aja tapi nggak pacaran. Kan TTM, HTS, pasti nggak pacaran. Ada sesuatu yang mau dia lakukan nih, kayak orang ini mau maju, mau approach kamu lagi kayaknya. Jadi ya itu, dia mengharapkan kamu karena dia masih mau effort, masih mau berusaha. Anggaplah sekarang dia diam aja karena stuck kan nih, karena capek tadi. Ya anggaplah dia butuh waktu atau butuh space untuk kalian masing-masing dulu saat ini, supaya lebih tenang, bisa berpikir jernih dan tahu apa yang selanjutnya dilakukan. Kita cari tahu perasaan ya, perasaan seseorang yang menginginkan dan mengharapkanmu. Perasaannya dia merasa hubungan kamu sama dia sudah berakhir. Nah, siapa tuh yang sudah berakhir? Berarti itu dia orangnya ya. Hubungannya sudah berakhir dan dia ngerasa dia terlalu dominan kayaknya dalam hubungan ini. Itulah akibatnya berakhir. Setelah berakhir itu ya dia galau nih, kayak negatif energinya. Ada rasa sakit hati itu, lagi-lagi sakit hati. Ini orang yang kemarin kali guys, yang kita cek juga. Dia merasa hambatannya besar. Entah nih sakit hatinya karena kamu melakukan sesuatu atau apa, atau nggak ada hasilnya sesuai harapan dia hubungannya, jadi dia sakit hati. Perasaannya merenung tuh, sedih banget, merenung, menunggu kamu juga, sekalipun dalam kesedihan tapi dia menunggu, walaupun dia nggak nunjukin ke kamu, tapi kan bisa aja dia menunggu karena ego tadi, jadi dia nggak menunjukkan kalau dia masih menunggu kamu. Perasaannya marah tuh kan, ini orang yang kemarin juga kayaknya guys, marah, sakit hati ya kan. Dia merasa masalahnya belum selesai sama kamu. Kayak hubungannya belum selesai atau ada masalah yang belum selesai, tapi dia keburu memberi batasan ke kamu. Lagi-lagi ego dia itu ya yang bikin dia memberi batasan. Pengen komunikasi nih guys, komunikasi yang intens nih, tentang komunikasi yang intens nih ada. Mungkin dia pengen komunikasi tapi saat ini pengen tenangin diri dulu ya. Perasaannya kayaknya kamu tuh kayak udah mencuri hatinya dia. Ibaratnya dia banyak option lain, tapi di hati dia tuh adanya kamu gitu. Paham nggak? Dan mau komunikasi sih ini nih aku lihatnya. Sekalipun kalian LDR-an atau sudah berjauhan, tapi kayak mau komunikasi ya. Dan lagi-lagi ada kartu new beginning. Siap nggak siap, mau nggak mau, ada rencana atau enggak, dia bakalan memberanikan diri kayaknya. Karena di sini ada kartu new beginning. Galau tuh, di saat berjauhan galau, sedih, dan merasa nggak jelas, kayak lost myself, kayak aduh aku nih kenapa gitu. Perasaannya merasa ada yang berubah hubungan kamu sama dia, kayak dia mau melakukan sesuatu tapi kayak tar dulu deh gitu, dan bingung, kayak ada beban tapi juga sakit hati. Sampai sekarang sakit hati itu kayak kemana-mana dia rasain. Contoh, dia kerja, dia di kantor, dia pergi kemana-kemana, itu sakit hati dan beban itu dia bawa kemana-mana. Kayaknya ini orangnya baperan dan agak sensitif. Perasaannya kayaknya dia ngerasa dijudge sama kamu, dijudge macam-macam dan aneh-aneh.
Dan itu sih yang bikin dia kayak menahan untuk komunikasi sama kamu. Kayak dia keep silent karena merasa dijudge sama kamu. Mungkin kalian saat ini lagi silent treatment. Sikap dia tuh dingin aku lihat. Dan stuck on you, kayak di sini dia thinking about you, thinking of you. Berjauhan tapi tetap mikirin kamu, tapi tetap memantau kamu dari jauh. Dan dia diam aja. Tapi tetap memantau kamu dari jauh itu, ya. Udah, kayaknya itu saja. Sorry biasa, sebentar lagi maghrib. Lucu banget ini lampu-lampunya. Kayak anak disco ya. Anak disco nggak tuh? Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia seseorang yang menginginkan dan mengharapkanmu. Zodiaknya ada Capricorn, Taurus, Scorpio, Virgo, Pisces, Leo, Sagittarius, Aries. Di sini ada inisial R, M, J, A, E, C, S, F, U, D, H, dan O. Oke gengs, itu aja reading kali ini dan cerita-cerita hari ini. Thank you gengs for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!